Kembali berjumpa di program Bible Everyday. Hari ini coba kita akan belajar sama-sama Yeskiel pasal yang ke-30, dan ini masih mengenai Mesir. Kemarin kita belajar tentang nubuatan tentang Mesir yang menjadi sandaran umat Tuhan, dan kini kita akan belajar tentang hukuman Tuhan yang menimpa Mesir dan kenapa Mesir ditimpa hukuman Tuhan. Mari kita baca di dalam ayat yang ke-5. Orang Ethiopia, Put, Lut, seluruh tanah Arab, Libya, dan orang-orang dari negeri yang bersekutu dengan mereka akan mati rebah oleh pedang bersama mereka. Beginilah firman Tuhan, orang-orang yang mendukung Mesir akan mati rebah, dan kecongkakan Mesir yang ditimbulkan kekuatannya akan patah. Dari Migdol sampai Syining mereka mati rebah oleh pedang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kenapa Mesir dihukum Tuhan? Salah satunya adalah karena kecongkakan Mesir. Mesir menjadi tinggi hati, Mesir menjadi sombong. Kenapa tinggi hati dan kenapa menjadi sombong? Karena Mesir memiliki kekuatan yang hebat. Kekuatan itulah yang membuat Mesir merasa bahwa diri mereka adalah segala-galanya, tidak mungkin bisa dijatuhkan. Lagi pula faktanya adalah waktu itu bangsa-bangsa bersekutu semuanya dengan Mesir. Ini menunjukkan bahwa Mesir menjadi bangsa yang sedemikian kuat. Jika tidak kuat, bagaimana mungkin bangsa-bangsa lain memilih untuk bersekutu? Artinya mereka memilih untuk membayar upeti supaya tidak diserang oleh Mesir. Dan tidak hanya satu dua bangsa, tetapi begitu banyak bangsa memilih untuk bersekutu dengan Mesir. Artinya Mesir kuat, artinya Mesir kaya, artinya Mesir punya wilayah yang sangat luas. Itulah yang membuat Mesir akhirnya congkak. Kecongkakan Mesir ini menjadi alasan kenapa Tuhan menghukum mereka. Sebab jelas sekali Tuhan membenci orang yang congkak hati, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Bangsa yang congkak pun akhirnya harus berurusan dengan Tuhan. Apalagi Mesir menyajarkan atau seolah-olah menyatakan bahwa mereka adalah dewa, punya dewa-dewa yang banyak, punya dewa-dewa yang hebat. Itu sebabnya Tuhan tidak hanya berurusan dengan Mesir, tapi juga Tuhan berurusan dengan dewa-dewa mereka. Tuhan menyatakan kepada dunia bahwa Mesir dengan dewa-dewanya yang banyak, dengan dewa-dewanya yang dianggap hebat, itu semuanya tidak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan Allah Israel, pencipta langit dan bumi. Mari kita coba baca di dalam ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Aku akan menimbulkan api di Mesir, Sin akan gemetar, dan Tebe akan direbut, dan tembok-temboknya akan dibongkar. Teruna-teruna On dan Pi Beset akan mati rebah oleh pedang, dan perempuan-perempuan akan diangkut tertawan. Saya coba telusuri, saya coba gali apa artinya teruna-teruna On dan Pi Beset. Ternyata On ini adalah kota yang mana menjadi pusat penyembahan kepada dewa matahari. Ada kuil penyembahan dewa matahari di sana, dan orang-orang menyembah dewa matahari. Lalu kemudian Pi Beset ini adalah Dewi Ubastet, yang mana orang juga menyembah dewi ini. Ada pusat penyembahan kepada Dewi Ubastet di kota Pi Beset. Dan Tuhan menghancurkan On dan Pi Beset. Artinya Tuhan menyatakan bahwa tidak ada dewa-dewa Mesir yang berkuasa. Yang berkuasa hanyalah Tuhan Allah Israel, tidak ada yang lain. Maka melalui perikop ini kita belajar dua hal. Yang pertama, tinggi hati, kecongkakan, kesombongan itu menjadi sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Hendaknya seberapapun hari ini kita kuat, seberapapun hari ini kita menduduki posisi yang tinggi, janganlah itu membuat kita menjadi sombong. Semakin diangkat, semakin rendah hati, karena semuanya anugerah Tuhan saja.
Hal yang kedua yang kita bisa pelajari, jangan bersekutu kepada Mesir yang congkak. Sebab ketika kita bersekutu dengan Mesir yang congkak, begitu Mesir dihancurkan oleh Tuhan, kita pun akan ikut-ikutan hancur. Mesir dihancurkan Tuhan, maka bangsa-bangsa yang bersekutu dengan Mesir, mereka juga ikut hancur. Ayat yang ke-6, saya ulangi sekali lagi, beginilah firman Tuhan, orang-orang yang mendukung Mesir atau bersekutu dengan Mesir akan mati rebah. Janganlah kita mengandalkan manusia, sebab begitu mereka jatuh, kita ikut jatuh. Jangan mengandalkan orang-orang berpangkat, orang-orang yang kita pikir bisa menjadi pelindung bagi kita. Sebab begitu mereka jatuh, kita pun ikut jatuh. Kemana kita pergi, kemana kita lari, kalau bukan kepada Tuhan saja. Tuhan adalah gunung batu teraman buat kita, perisai yang kuat dan teguh bagi kita semuanya. Kita aman bersama dengan Tuhan. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan, maka tidak akan ada lagi kesombongan, kecongkakan dalam hati kita. Tuhan berkati.